Dan cairan merah itu berasal dari 5 orang anggota keluarga sang mantan pacar. Tapi ternyata Junaedi yang menghabisi mereka semua. Lima orang dalam satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Pelaku yang baru berusia 16 tahun ditangkap polisi dan kini polisi mendalami motif pelaku. Sebuah rumah di Desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menjadi saksi bisu tragedi pembunuhan yang menewaskan 5 orang dalam satu keluarga. Hai guys, welcome back to the Alfian Mores channel. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi kriminal lainnya. So, let's start the story with Kanal, kisah alur kriminal. Oke guys, baru-baru ini jagat berita kriminal lagi heboh banget nih di Indonesia dengan kasus yang terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Ini adalah kisah kriminal yang dilakukan sosok remaja laki-laki bernama Junaedi berusia 16 tahun yang masih berstatus siswa SMK. Dia membunuh satu keluarga, bahkan 1 dari 5 korban masih balita. Aksi bejat Junaedi setelah menghabisi korban hingga meninggal dilanjutkan juga dengan menyetubuhi mayat sang mantan pacar dan ibunya. Kronologi kasus ini, jadi korbannya ini berjumlah 5 orang nih guys, antara lain si Waluyo, usianya 35 tahun, dan Sri Winarsi, 34 tahun, serta 3 anaknya. Anak pertama namanya itu Risna Jenitasari, jadi dia adalah mantan pacar dari Junaedi. DS usia 11 tahun dan juga balita berinisial ZAA 3 tahun. Setelah dilakukan penyidikan, Junaedi adalah salah satu tetangga Waluyo. Konflik berawal dari hal sepele seperti tentang masalah ternak ayam dan juga anjing. Disusul dengan Waluyo pernah meminjam helm kepada Junaedi, tapi setelah 3 hari belum juga dikembalikan. Dendam terkesumat diperparah dengan tidak adanya restu dari Pak Waluyo dan juga sang istri kepada Junaedi untuk berpacaran dengan anak pertama mereka yang bernama Risna tadi guys. Namun setelah dilakukan rekonstruksi ulang, jadi terungkap bahwa motif lain dari aksi keji Junaedi, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa ada satu motif nih, motif pencurian yang dilakukan oleh Junaedi di rumah Pak Waluyo. Karena si Junaedi ini punya hutang servis HP miliknya di sebuah counter gitu, jadi HP-nya rusak, dia harus menebus hutang servis tersebut. Singkat cerita, pada Senin 5 Februari 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, Junaedi bersama teman-temannya melakukan pesta minuman keras. Jadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah, Junaedi ini pulang ke rumah. Jarak rumah Pak Junaedi dengan Pak Waluyo ini tidak terlalu jauh, mungkin hanya beberapa meter aja gitu. Setiba di rumah, dia tuh kepikiran, ada niat jahat Junaedi tiba-tiba muncul di otaknya. Dia ingin menumpahkan amarah dan dendam kepada si Pak Waluyo dan juga keluarganya. Seketika, niatan itu ia lakukan dengan mengambil sebuah parang berukuran 60 cm, lalu bergegas menuju rumah Pak Waluyo. Malam tragis 6 Februari 2024, pada dini hari, Junaedi sengaja mematikan lampu rumah Pak Waluyo supaya tidak terlihat jejak orang. Pak Waluyo ini ditimpas dekat pintu. Kemudian sang istri, Bu Sri Winarsi, terbangun mendengar suara kegaduhan. Akhirnya ditimpas juga di tempat tersebut. VDS 11 tahun dan juga ZAA yang masih balita berusia 3 tahun ikut bangun dong karena
banyak sekali keramaian gitu. Akhirnya dua anak itu juga ditimpas oleh Junaedi. Dan sosok terakhir adalah Risna. Dia adalah sang mantan pacar, kembali dihabisi oleh Junaedi. Gila guys, ini kasus ngeri banget gitu. Junaedi itu pembunuh berantai, padahal usianya masih di bawah 20 tahun gitu. Dan masih berstatus pelajar. Can you imagine? Oke, back to our topic. Satu persatu korban sudah ditebas oleh Junaedi. Aksi bejatnya dia lanjutkan setelah nyawa kelima korban dia hilangkan dengan cara sadis dan tragis. Junaedi juga melakukan tindakan menyetubuhi mayat Risna dan juga ibunya. Pada 6 Februari 2024 pagi hari, jenazah kelima korban pembunuhan yang dilakukan oleh Junaedi dimakamkan dalam satu liang lahat. Dilansir dari media iNews Kaltim, berikut adalah rangkuman 5 fakta tentang kasus yang dilakukan oleh Junaedi. 1. Pelaku masih remaja, merupakan tetangga korban. Seperti pembahasan sebelumnya guys, jadi usia Junaedi ini masih 16 tahun dan duduk di kelas 3 SMK. Dia merupakan tetangga korban dan sempat menjalin hubungan asmara dengan anak korban, anak Pak Waluyo, yang bernama Risna yang usianya 15 tahun. Fakta kedua, pelaku mengaku mabuk dan dalam pengaruh alkohol. Jadi menurut pengakuan Junaedi kepada penyidik, dia melakukan hal tersebut. Namun hal ini diragukan oleh kepolisian karena pengakuan Junaedi berbelit-belit ngakunya mabuk sama kedua temannya, tapi setelah dikonfirmasi Junaedi tidak bisa menjelaskan siapa rekannya tersebut dan hasil pemeriksaan tidak tercium bau alkohol. Fakta ketiga, 2 mayat diperkosa setelah dibunuh oleh Junaedi. Sadisnya Junaedi juga memperkosa 2 mayat korban, yakni mayat Risna 15 tahun dan juga ibunya 34 tahun. Dengan alur dia membunuh dulu, kemudian memperkosa, setelah itu baru dia meninggalkan tempat kejadian perkara gitu. Pengakuan Junaedi ini tentunya masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Fakta keempat, motif pembunuhan. Jadi motif ini berawal dari percekcokan tetangga. Masalah helm yang 3 hari belum dikembalikan oleh Pak Waluyo, hingga tadi tidak direstuinya hubungan asmara antara si Junaedi dan juga si Risna. Dan fakta kelima, semua mayat tewas dengan luka bacok di wajah. Setelah diidentifikasi, kelima korban seluruhnya luka akibat bacokan di bagian kepala. Namun korban Waluyo selain dibacok, kepalanya di bagian leher. Oke guys, itulah pembahasan mengenai kasus Junaedi. Sampai saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. Semoga hukum Indonesia tetap tegak, pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, dan juga korban bisa tenang di alam sana. The last but not least, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini. I'm Dalvian, see you for the next video.